Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat pagi semuanya. Ini masih terkait soal Roy Suryo yang ada di Australia, sahabat. Apa yang kita bayangkan soal data yang didapatkan oleh Roy Suryo selama ini betul-betul nihil ya. Karena orang-orang yang ditemui juga di sana adalah bukan orang-orang yang memiliki kompetensi yang memang bisa berbicara terkait soal UTS. Jadi rata-rata yang ditemukan itu ya juga para kucluk yang kebetulan menjadi diaspora. Karena kita tahu memang mereka juga punya jaringan luar negeri yang saya sinyalir sebenarnya adalah merupakan orang-orang yang selama ini berkecimpung di bawah naungan bendera HTI. Tetapi memang mereka pandai berkamuflase. Karena dalam pertemuan itu kalau kita nonton di salah satu channel YouTube ya yang kita anggap sebagai ahli tata kata, ekspektasi kita itu awalnya ribuan orang, ternyata hanya segelintir, sahabat. Itu pun yang disampaikan di sana hanya mengulang kebohongan-kebohongan Roy Suryo yang dia tulis dalam bukunya itu yang harganya kurang lebih 500.000. Jadi pada prinsipnya dia ke sana ini hanya sebenarnya menyelam sambil minum air. Pertama, dia mau menghindari proses hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, dia mau jual buku, sahabat, terhadap diaspora-diaspora ini. Nah, luar biasa apa yang dilakukan oleh Roy Panci ini. Jadi harapan para kucluk yang ada di Indonesia bahwa Roy Suryo akan ditemui oleh ribuan orang, akan mendapatkan data-data yang valid soal Gibran atau yang memadai, itu nol besar. Ini coba kita lihat seperti apa cuplikannya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, selanjutnya saya akan memanggil moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak. Ya, misalnya nggak enak kalau nggak sudah haji nggak dipanggil haji, kalau di Betawi itu ditabok orang kita. Baik, kita akan panggilkan Bapak Dr. Haji Miftah Zikri PhD. Beliau ini adalah PhD, doktor di bidang finance. Jadi insya Allah Mas Roy masih ada 3 tahun sisa, bisa kembali nanti untuk mengupas soal dana WUSH bersama beliau ini, karena beliau backgroundnya finance insya Allah ya. Dan juga nanti mungkin bulan depan atau bulan yang akan datang bisa kembali lagi untuk mengulas Gibran's Black Paper. Nah itu dia ya, hasil dari investigasi atau riset Mas Roy selama berada di sini. Itulah nanti yang akan menjadi masukan buat buku selanjutnya, Gibran's Black Paper ya. Kepada Bapak Haji, ini Tengku ini, beliau ulama juga, Tengku Miftah Zikri, tafadhol masykurah. Silakan nanti. Kemudian saya akan panggil juga bintang tamu kita. Ini kalau saya bilang Mas Roy, Bang Rismon, kemudian Dr. Tifa, ini orang-orang yang orang duwe udel, nggak punya puser. Kenapa? Nggak ada capeknya. Satu, nggak ada capeknya karena kalau kita lihat di YouTube itu di mana-mana ada gitu ya. Sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar ke Jogja, sebentar kemana lagi gitu. Ya Masya Allah. Itu kalau di sini baterainya tuh baterai alkalin Mas. Gitu ya. Never say die. Ya. Yang kedua, rombongan RRT ini, Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Rifa, ini rombongan orang-orang yang urat takutnya udah putus gitu ya. Jadi mau ada rumor, mau ada ancaman akan dimunirkan, the show must go on, insya Allah. Kita percaya bahwasanya Allah di atas segalanya, Allah yang akan memberi perlindungan. Karena kami hanya analisis posting-posting saja di Twitter maupun di Facebook maupun di Instagram. Tapi setelah kemudian muncul, nanti ada ceritanya kapan itu munculnya, postingan gambar ijazah itu oleh kader, nah ini oleh kader Partai Gajah tadi itu, ya, yang itu dimunculkan pada tanggal 1 April 2025, disitulah awalnya kita bergerak. Dan Bapak dan Ibu, benar-benar sejujurnya, saya bertemu kembali secara langsung dengan Dr. Rismon, ya,
Dan kemudian saya bertemu pertama kalinya dengan Dr. Tifa. Ini benar, pertama kali saya ketemu Dr. Tifa. Kami bertiga itu bertemu langsung bertiga, yaitu pada tanggal 15 April 2025 di Universitas Gadjah Mada. Dengan tegas, dengan yakin beliau menjawab, IPK saya 3,8. Tinggi banget. Memang, karena IP yang disampaikan oleh Prof. Mahfud adalah hampir 4, karena itu IP pada pasca sarjana. Agar bisa take away makanan yang ada di belakang. Dr. Tifa dan izin jangan cuma Dr. Rizwan. Jadi kurang lebih seperti itu situasi pertemuan yang dihadiri oleh Roy Suryo di sana, di mana glorifikasinya di tanah air di kalangan para kucluk, apalagi kalau kita buka konten-kontennya Repli Harung, luar biasa glorifikasinya, seolah-olah bahwa Roy Suryo mendapatkan fakta-fakta baru yang memang membuat Gibran Rakabuming Raka akan terkapar. Ternyata biasa saja, karena apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ya di sana di depan para jamaahnya itu kurang lebih apa yang selama ini dia sampaikan di kanal-kanal YouTube ataupun di media-media televisi nasional kalau dia diundang debat. Oleh karena itu hampir tidak ada kemajuan sama sekali, sahabat ya. Jadi ini membuat bandar ini akan ngamuk ini, karena ini yang disebut dengan rugi bandar. Pembiayaan besar tapi outputnya sangat kecil. Outputnya tidak memadai dan tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang, terutama para kucluk yang memang berupaya keras bagaimana supaya Jokowi ini diadili dan Gibran dimaksulkan. Tetapi semua narasi-narasi bangunan soal pemaksulan, soal ijazah palsu, itu kan sudah dibantai habis-habisan oleh para pendukung Pak Jokowi ya, baik melalui podcast, melalui kanal-kanal TV nasional, ataupun melalui YouTube yang sifatnya personality. Semua terbantahkan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepergian Roy Panci ke Australia ini hanya alibi. Yang kedua, ini hanya menjadi bagian daripada strategi politik bagi mereka supaya terbangun framing bahwa sekali lagi mereka dinilai sangat serius melakukan penelitian. Padahal apa yang dilakukan oleh Panci CS ini adalah sesuatu yang berulang. Jadi ini adalah kaset lama yang diputar di luar negeri. Makanya heran juga saya kalau ada saja sekalipun segelintir orang ya yang hadir di dalam acara tersebut. Oleh karena itu saya menganggap bahwa orang-orang yang hadir di dalam pertemuan ini ya paling juga para kucluk, paling juga jaringan-jaringan yang memang selama ini membackup perjuangan mereka di luar negeri, sahabat. Jadi tidak perlu terlalu euforia, tidak perlu terlalu khawatir dengan gerakan-gerakan mereka, karena semua mudah dipatahkan dan mudah terbaca. Karena itu apa yang dilakukan Panci ini sia-sia saja, dan sekali lagi ini akan membuat para bohirnya ini akan semakin meradang karena mengeluarkan biaya besar tapi hasilnya nihil. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.